Romo sudah datang. Oke. Ibu Bapak, kami mohon maaf ya, kami akan memute semuanya. Terima kasih. Ya. Selamat siang, Romo Parto, Romo Adi, Bapak Ibu sekalian, para Emmausers yang saya kasihi dan hormati. Selamat datang. Selamat berjumpa dalam peristiwa yang layak kita syukuri bersama-sama. Romo, Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini akan berkumpul para Emmausers dari 4 paroki. Yang pertama dari Santo Fransiskus Assisi Bogor, dari Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Kota Wisata, dan dari Bogor ada 84 orang, dari Kota Wisata 16 orang, dari Santo Gabriel Pulau Gebang ada 9 orang, dan dari Paroki Santo Bartolomeo 19 orang. Jadi total Emmausers yang bergabung dalam rekoleksi pada siang hari ini ada 128. Selamat datang sekali lagi kepada Romo Vikjen Keuskupan Bogor, Romo Yohanes Suparto, Romo Adi Indiantono yang saat ini mewakili Romo Dwi Karyanto, Romo Agustinus Adi Indiantono ini juga Romo Ketua Komisi Pastoral Kitab Suci Keuskupan Bogor. Pada siang hari ini, Romo Parto akan memimpin rekoleksi kita dengan tema melayani dalam anugerah Tuhan dengan komitmen dan totalitas. Kami juga berterima kasih atas kehadiran para Bapak Ibu dari EJ Center yang menyempatkan diri untuk menemani kami yang baru belajar berjalan di Keuskupan Bogor ini. Acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Akan dibuka dengan lagu Mars Emmaus Journey, doa pembuka, sambutan-sambutan, dan rekoleksi. Setelah rekoleksi selesai, akan diadakan pelantikan panitia Emmaus Journey dari Paroki Santo Fransiskus Assisi yang keempat, dan pengumuman peserta yang mengikuti Emmaus Journey selama kurang lebih 9 bulan ini yang bisa 100% hadir, lagu penutup, doa penutup, dan foto bersama. Akan kita buka pertemuan hari ini dengan lagu Mars Emmaus Journey agar kita tetap mempunyai semangat yang berkobar-kobar seperti 2 murid Yesus yang berjalan bersamanya ke Emmaus. Kami persilahkan Pak Antonius, Pak James. Lagu ini akan dibawakan oleh kor dari Emmaus Journey Santo Fransiskus Assisi. Saya persilakan. Yesus membukakan rahasia yang mulia.
Terima kasih kepada Ibu Utari dan Ibu Ida. Ibu Ida yang sudah menyanyikan Mars Emmaus Journey dengan sangat baik dan bersemangat. Kita akan lanjutkan dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Bapak Antonius Agus Supriyatmono. Pak Agus, saya persilakan. Awali rekoleksi kita pada siang hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus. Ada satu sukacita Tuhan hari ini Tuhan boleh izinkan kami bersama-sama berkumpul, bertemu dalam acara pada siang hari ini ya Tuhan, rekoleksi. Biarlah Tuhan kami yang saat ini senantiasa mengandalkan Engkau, siang ini pun kami tetap mengandalkan Engkau. Maka Tuhan kami rindu Tuhan saat ini, terlebih Tuhan boleh berkati Romo Parto dan para pembicara yang lainnya. Kiranya Tuhan boleh memakai mereka untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang keluar dari mereka Tuhan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami yakin, kami percaya bahwa segala sesuatu yang berasal dari Engkau lah yang terbaik buat setiap kami untuk kami lakukan. Maka kami percayakan Tuhan acara kami pada siang hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau kami puji Tuhan kini dan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Agus yang sudah memimpin doa pembuka. Sambutan berikutnya, sambutan yang pertama dari Ketua Emmaus Journey Paroki Santo Fransiskus Assisi. Pak Jim, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Ari. Selamat siang Romo, Bapak Ibu sekalian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi, dari Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Kota Wisata, dari Paroki Santo Gabriel Pulau Gebang, dan Paroki Santo Bartolomeus Taman Galaksi, serta dari EJ Center. Salam damai. Dengan segala kerendahan hati, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya James Antonius, Ketua Emmaus Journey Santo Fransiskus Assisi, periode 2022, periode 25. Dengan ini, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian atas kesediaannya mengikuti rekoleksi kami. Saat ini pengurus harian baru saja dibentuk, dan dalam kepengurusan saya dibantu oleh Ibu Dwi Kartika sebagai sekretaris, dan Ibu Mimi sebagai bendahara. Saya berterima kasih kepada Romo Vikaris Jenderal Keuskupan Suffragan Bogor, Romo Yohanes Suparta, kepada Romo Adi sebagai Ketua Komisi Kitab Suci yang bersedia hadir mewakili Romo Pastor Paroki, kepada Wakil Dewan Pastoral Paroki SFA, dan kepada Ketua EJ Center Pak Budi yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti rekoleksi ini. Saya mengucapkan juga banyak terima kasih kepada Romo, kepada paroki, dan kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, sehingga rekoleksi mandiri ini dapat terselenggara, di mana EJSFA sudah menyelesaikan angkatan 3 dan akan memasuki angkatan 4. Ibaratnya siklus pertumbuhan, dalam usia menginjak tahun keempat ini kami masih seperti balita, masih dalam proses belajar. Sehingga apabila di dalam penyelenggaraan Emmaus Journey ada kekurangan, ada kesalahan, kami mohon dimaafkan. Tetapi kami akan belajar dari
proses kekurangan itu untuk menjadi yang lebih baik, tentunya dengan sinergi dari para peserta, fasilitator pendamping, fasilitator utama, paroki, maupun dari EJ Center, di mana kita mau membuka hati dan mengosongkan diri untuk menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, mari kita berjalan bersama Yesus menuju Emmaus dan kita ikuti rekoleksi ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak James. Sambutan berikutnya, sambutan dari Ketua Emmaus Journey Center, Bapak Lukas Budi Handoko Putro. Kepada Bapak Budi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Yang terkasih Romo Yohanes Suparta selaku Vikjen Keuskupan Suffragan Bogor. Yang terkasih Romo Adi Indiantoro selaku Ketua Komisi Kitab Suci Keuskupan Suffragan Bogor. Yang terkasih dari Bu Ika Satriawan yang hadir mewakili Dewan Paroki. Yang terkasih juga rekan-rekan Emauser dari Santo Fransiskus Assisi Bogor, dari Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Kota Wisata Cibubur, dari Paroki Santo Bartolomeus Bekasi, dan Santo Gabriel Pulau Gebang. Saya pertama-tama mengucapkan profisiat. Ya. Selalu menyenangkan ketika hadir dalam rekoleksi perutusan seperti ini. Saya pribadi merasa senang sekali karena ketika mengingatkan akan Matius 9 ayat 37 bahwa tuaian itu banyak, tapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian untuk mengirimkan pekerja-pekerja. Nah, dari situlah ternyata setiap tahun Tuhan kita luar biasa mengirimkan pekerja-pekerja, entah itu pekerja baru atau pekerja lama yang selalu diperbarui dalam Emmaus Journey, sehingga saya lebih senang menyebut rekan-rekan ini sebagai rekan-rekan sekerja gitu ya, karena kita bekerja di ladang yang pemiliknya sama gitu. Nah, teman-teman, apapun itu, apa yang hari ini kita laksanakan bukannya sebagai satu tugas yang sudah selesai, perjuangan kita yang selama 37 minggu, bahkan dengan kegiatan lain mungkin 40 minggu. Dan hari ini puncak terakhirnya, tidak berarti tugas kita selesai, tetapi bekal-bekal baru yang kita dapatkan sudah cukup lengkap. Nah, tugas kita baru saja dimulai. Ya. Menjadi pekerja-pekerja yang dikirim Tuhan untuk menuai banyak tuaian. Ya. Dengan demikian, saya juga berharap bahwa teman-teman Emauser selalu bersemangat, berkobar, bagaimana kita sudah belajar menjadi pekerja-pekerja yang dapat melayani dengan iman, dengan kasih, dengan bertanggung jawab. Nah, hari ini kita akan diutus untuk menjadi pekerja-pekerja Kristus yang bertanggung jawab, pekerja-pekerja Kristus yang dapat diandalkan, ya, pekerja Kristus yang siap untuk berkarya ketika gereja membutuhkan. Itu saja dari saya, tidak akan panjang lebar. Selanjutnya, mari kita menyiapkan hati, membuka segenap hati dan pikiran untuk mengikuti rekoleksi ini lebih lanjut. Saya sampaikan sekali lagi profisiat untuk rekan-rekan semua Emauser. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi, sambutannya yang sangat menyemangati kami yang baru belajar berjalan. Sambutan berikutnya dari Romo Kepala Paroki Santo Fransiskus Assisi,
yang akan diwakili oleh Romo Agustinus Adi Indiantono yang sekaligus sebagai Ketua Komisi Pastoral Kitab Suci Keuskupan Bogor. Romo Adi, saya persilakan. Ya, Romo Brigjen Keuskupan Bogor, Romo Yohanes Suparto, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Romo. Selamat sore ya. Seperti kita tahu ya, dalam dokumen gereja yang bicara tentang kitab suci, itu termuat dalam Dei Verbum, itu antara lain dikatakan demikian mengenai kitab suci. Ya, Sabda Allah itu punya peran besar sehingga menjadi tumpuan dan kekuatan gereja. Kita bisa merenungkan dua kata, menjadi tumpuan dan kekuatan gereja. Lalu dikatakan juga, Sabda Allah yang termuat dalam kitab suci itu menjadi kekuatan iman, santapan jiwa, sumber hidup rohani. Dan di dalam kitab suci, Tuhan itu ingin menjumpai putra-putrinya dan ingin berwawancara dengan mereka. Karena kitab suci menyampaikan sabda Allah. Karena kitab suci yang sabda Allah yang termuat dalam kitab suci itu memperdengarkan Roh Kudus, sehingga bersama dengan tradisi suci dan magisterium tentu saja, kitab suci merupakan norma iman tertinggi. Dan oleh karena itu, pewartaan gereja dan agama Katolik harus dipupuk oleh kitab suci. Jadi betapa pentingnya dengan demikian sabda Allah yang termuat dalam kitab suci itu menjadi tumpuan dan kekuatan gereja, kekuatan iman, santapan jiwa, sumber hidup rohani. Tuhan ingin berjumpa dengan kita dan ingin berwawancara dengan kita, ya, menjadi norma iman tertinggi, sehingga seluruh pewartaan gereja dan agama Katolik harus dipupuk oleh kitab suci. Nah, Emmaus Journey itu adalah salah satu cara untuk membuat nyata hal-hal tadi yang dikatakan oleh Dei Verbum tadi. Salah satu cara. Jadi saya katakan, apa itu Emmaus Journey? Ya, Emmaus Journey adalah pendalaman spiritualitas kitab suci. Ya, pendalaman secara rohani sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Di mana selama 9 bulan kita diajak untuk mengalami penyertaan Tuhan. Seperti perjalanan 2 murid menuju ke Emmaus tadi yang dinyanyikan dengan bagus oleh Bu Itari dan Bu Ida tadi, ya. Kita diajak untuk mengalami penyertaan Tuhan di dalam hidup kita dengan mendalami, seperti kita tahu, 4 buku kan. 1, buku pertama adalah perjalanan menuju hidup mendasar. 2, perjalanan menuju hidup berbuah. 3, perjalanan menuju hidup terfokus. Dan 4, 7 last words from the cross. 7 kata-kata terakhir dari Yesus ketika dia disalib. Nah, kita diajak untuk mengalami penyertaan Tuhan itu. Melalui apa? Pertama, melalui pembacaan kitab suci, tentu saja. Melalui doa, tentu saja. Melalui sharing dalam kelompok. Melalui jurnal yang kita buat dengan didampingi oleh fasilitator. Sehingga sangat punya peran penting fasilitator itu, karena bukan hanya membuat mudah suatu pertemuan, ya, tetapi juga harus menjadi animator karena menjiwai sehingga menjadi hidup perjumpaan atau sharing atau pertemuan itu, sekaligus juga menjadi pemandu, ya, di dalam fasilitator di dalam Emmaus Journey ini. Dan itu sangat punya peran penting, sehingga ya memang harus juga diperhatikan secara khusus para fasilitator itu.
saya percaya Bapak Ibu dengan bertekun, ya, saya percaya bahwa sabda Tuhan itu akan mengeluarkan hikmahnya, ya. Dan ketika mengeluarkan hikmahnya itu akan berbuah. Dan saya percaya ketika berbuah itu berarti bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, maupun bagi gereja kita. Jadi kalau boleh saya simpulkan, dengan rekoleksi ini tujuannya adalah dengan tema melayani dengan komit dan total itu, iman kita itu mendasar. Karena dasarnya adalah kitab suci, kita membaca, merenungkan, dan menjadikannya, membatinkan dalam diri kita. Iman kita kuat, ya. Iman kita berakar, itu yang pertama, pengalaman hidup mendasar. Ketika pengalaman kita itu, iman kita itu kuat, ya, berakar, maka bisa bertumbuh. Ya. Dengan izin, ketika bertumbuh, maka diharapkan berbuah. Dan buahnya itu tentu saja biar semakin orang banyak menikmati. Akhirnya terima kasih kepada Romo Vikjen, Yohanes Suparto yang menyediakan waktu untuk memimpin rekoleksi ini, dan kita ikuti bersama proses atau rekoleksi selama 1-2 jam ini, dan saya yakin akan berbuah dan berguna untuk orang banyak. Terima kasih dan selamat sore. Begitu Bu Ari. Baik. Terima kasih banyak Romo Adi. Sambutan Romo sangat meneguhkan kami para fasilitator. Terima kasih. Dan acara berikutnya adalah rekoleksi yang akan dipimpin oleh Romo Vikjen, Romo Yohanes Suparto, dengan tema melayani dalam anugerah Tuhan dengan komitmen dan totalitas. Romo Parto, the floor is yours. Silakan. Sebetulnya yang mau saya sampaikan tadi sudah disampaikan Romo Adi ya. Jadi selesai rekoleksinya. Kuadrat nggak apa-apa Romo. Baik, tentu sebetulnya hal yang disampaikan sama, hanya mungkin saya menggunakan cara lain begitu ya. Menggunakan cara lain, dan yang saya sampaikan di bagian awal, saya yakin para Romo, saudara-saudari sudah mengetahuinya, tetapi bagi saya tetap menjadi penting kita lihat bersama, karena menurut saya untuk dalam pengalaman saya pribadi begitu, untuk bisa mengakarkan iman, untuk bisa membuat iman itu berkembang, bertumbuh, berbuah, berguna untuk orang, kesadaran yang nanti saya sebutkan di awal itu menjadi fondasi yang kuat menurut saya begitu. Maka kita akan melihat bahwa saya memberikan judul untuk permenungan kita hari ini adalah mencintai Allah, mencintai sabdanya, dan mencintai gereja sebagai spiritualitas untuk melayani dalam anugerah Tuhan dengan komitmen dan totalitas. Nah, maka tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya tadi sudah disampaikan Romo Adi juga begitu. Hanya saya akan mencoba membagikan katakanlah yang menjadi pengalaman saya sendiri, keseharian saya berkaitan dengan tema kita hari ini. Nah, Romo, saudara-saudari yang terkasih, seperti tadi saya sampaikan bahwa saya yakin Pak Romo, saudara-saudari sudah tahu ini ya, hal ini tentang panggilan hidup kita. Ada tahap-tahapnya begitu ya. Ada tahap-tahap panggilan hidup kita. Saya yakin kita semua sudah mengetahuinya dari ajaran gereja kita. Tetapi seperti tadi saya sampaikan, saya mau mengajak kita melihat kembali, karena sekali lagi dalam pengalaman saya, kesadaran yang dibuahkan dari tahapan panggilan-panggilan ini akan sangat katakanlah sangat kuat menjadi spirit di dalam kita untuk melakukan sesuatu. Nah, saudara-saudari, kita akan melihat ada 5 tahapan panggilan di dalam kehidupan kita, terutama dalam kacamata iman Katolik ya,
iman Katolik, iman gereja. Pertama adalah panggilan untuk masuk ke dalam kehidupan. Masuk ke dalam kehidupan itu sebuah panggilan karena kita itu tidak pernah punya jasa, kita tidak pernah bisa memilih, kita tidak pernah bisa menolak untuk lahir. Nah, perbandingannya juga bahwa ada begitu banyak mungkin pribadi yang katakanlah bisa lahir, tetapi toh ternyata tidak sempat lahir. Misalnya ada orang yang mengaborsi, ada orang yang keguguran, atau yang lahir tetapi kemudian terus tidak sempat hidup, lahir berapa hari kemudian meninggal. Nah, tentu ada kalanya kita tidak mengerti kenapa ada hal seperti itu dan hanya mengatakan bahwa yaitu kehendak Tuhan, begitu kan ya. Nah, tetapi justru ketika kita mengatakan itu kehendak Tuhan, kita kemudian menyadari bahwa panggilan untuk masuk ke dalam atau masuk ke dalam kehidupan itu adalah panggilan. Bahkan untuk hidup sampai saat ini bagi kita adalah sebuah panggilan. Bisa jadi sekali lagi ada katakanlah saudara kita yang lebih layak hidup daripada saya misalnya ini, tetapi ternyata enggak. Nah, ini tadi saya katakan pengalaman saya. Pengalaman saya begini, kakak saya yang nomor 2 itu lahir beberapa hari terus meninggal. Kata mbok saya yang begitu jujur begitu ya, meskipun jujur itu kadang menyakitkan begitu. Kata mbok saya, kakak saya yang meninggal tuh lebih ganteng dari saya. Kalau dilihat lahirnya gitu ya, dilihat lahirnya itu lebih ganteng dari saya, mungkin lebih menjanjikan gitu ya dari saya gitu. Tapi ternyata yang hidup saya, dan yang sampai sekarang hidup ternyata saya. Nah, itu kemudian bagi saya menjadi sebuah refleksi bahwa ya memang hidup itu adalah panggilan. Kita tidak punya jasa apapun untuk lahir, dan kita pun tidak punya katakanlah kemampuan untuk menolak supaya dilahirkan, atau kita tidak bisa memilih di mana atau dari siapa kita lahir. Nah, itu yang pertama. Lalu kalau kita sudah dilahirkan dalam iman Katolik sekali lagi, maka panggilan yang kedua adalah panggilan untuk masuk ke dalam gereja. Iman Katolik. Itu pun panggilan. Pengalaman saya begini, pengalaman saya memang lahir itu sudah dari keluarga Katolik. Awalnya orang tua saya, bapak simbok saya itu menikah dua-duanya masih Islam. Tetapi nggak tahu mungkin dulu ada apa gitulah ya, nggak ngerti saya juga. Mereka dua-duanya setelah menikah hampir 3 tahun itu tidak dikaruniai anak. Lalu mereka dua-duanya itu pindah Katolik, gitu ya. Setelah dipindah Katolik, anaknya banyak. Yang sampai sekarang hidup itu 6 gitu kan ya. Berarti sama satu yang meninggal jadi 7 gitu. Nah, saya nggak tahu kenapa mereka masuk Katolik. Tetapi kemudian yang dibaptis bayi itu hanya nomor 1, 2, 3, 1, 2, 5, 6. Nah, yang tengah nomor 3, 4, termasuk saya yang nomor 4, itu tidak dibaptis bayi. Jadi tidak dibaptis bayi. Artinya saya lahir bukan orang Katolik gitu. Lahir hanya keluarga saja Katolik. Sampai saya SD itu belum dibaptis, saya belum Katolik. Baru kelas berapa saya lupa gitu ya, tahun itu saya mendaftar baptis, dan untuk baptis pun waktu itu saya sungguh mengalami, yaitu yang saya renungkan, menjadi Katolik itu panggilan gitu ya. Karena saya sudah belajar 1 tahun dan saya yakin karena saya cerdas gitu kan ya. Saya di tes pengetahuan agama, doa-doa, hafal. Waktu itu ujian saya bagus. Dan saya dulu orangnya rajin dulu, sekarang mah enggak ya. Dulu saya juga rajin. Setiap kali pelajaran saya datang. Tetapi ternyata 1 tahun tuh enggak lulus saya. Dengan rajin hadir, dengan pengetahuan tes semuanya lulus, saya tetap tidak lulus. Dan saya harus belajar lagi. Artinya belajar 2 tahun saya untuk menjadi Katolik. Untuk dibaptis saya sendiri menjadi Katolik. Untuk menjadi Katolik itu saya sendiri belajar 2 tahun. Tetapi ada hal lain yang mungkin bisa kita bandingkan begini.
Misalnya, di negara kita itu kan memang dalam arti tertentu keberadaan agama itu dijamin konstitusi. Tetapi toh kita mengalami ada situasi yang tidak mudah kan ya. Nah, ada situasi yang mudah untuk agama kita. Tetapi lihatlah, setiap tahun tuh ada yang dibaptis. Berbeda dengan yang di misalnya kita tahu di Eropa begitu ya. Di mana tidak ada namanya larangan-larangan agama segala macam itu, tapi ya orangnya malah habis. Nah, inilah saya mau mengatakan bahwa untuk menjadi Katolik pun, beriman Katolik menjadi gereja, itu adalah sebuah panggilan. Nah, lalu kemudian berikutnya, kalau kita sudah hidup dalam gereja, kita sudah beriman Katolik, begitu, tahap berikutnya adalah masuk ke dalam bentuk hidup atau forma vivendi. Kalau saya dan Roma Adi jelas, bentuk hidupnya adalah sebagai klerus, yang disebut minister sacer, begitu. Lalu kalau kita lihat dalam gereja itu ada 3 bentuk hidup, yaitu klerus, hidup bakti atau vita consecrata, dan laikus. Saya tidak menggunakan kata awam supaya tidak mengatakan seolah-olah Bapak Ibu tidak tahu apa-apa ya. Kan awam itu biasanya identik dengan tidak tahu apa-apa. Saya sebut saja laikus gitu. Karena laikus itu artinya apa? Mereka yang tidak ditahbiskan, begitu saja. Nah, 3 bentuk hidup ini pun adalah panggilan. Sebagai contoh begini, saya seminari menengah, masuk seminari menengah itu kelas 1 35 orang. Yang jadi pastor 3. Jadi pastor 3. Nah, lalu kemudian apakah artinya saya lebih baik dari mereka? Enggak juga, bukan karena saya lebih baik. Seperti tadi saya sampaikan, kalau misalnya kakak saya yang kedua itu lahir, mungkin kakak saya yang lebih bagus jadi romo, gitu kan. Atau mungkin kalau dilihat atau dinilai dari sisi karakter segala macam, mendingan kakak saya gitu yang jadi romo. Gitu. Tapi ternyata enggak, yang jadi romo saya. Nah, kemudian maaf ya, ada geluduk di sini. Saya sedang di Cipanas ada geluduk, di Bogor nggak ada ya. Saya di Cipanas ada geluduk. Nah, lalu untuk tadi yang saya katakan bahwa hidup berkeluarga pun juga adalah panggilan. Sekarang saya kan melihat Bapak Ibu ini kan ada beberapa yang katakanlah sudah umurnya lumayan gitulah ya, medior ke atas lah ya gitu. Terus kemudian untuk bisa menghidupi berkeluarga itu pun kan sesuatu yang tidak mudah kan, sesuatu yang tidak mudah. Tentu kalau saya suruh memilih, saya mikir-mikir juga begitu kan ya. Tetapi ini kan bukan soal mikir-mikir. Kadang-kadang kita tidak tahu kenapa saya yang berkeluarga, kenapa dia yang jadi pastor segala macam. Ya karena itu semua adalah panggilan. Kenapa kemudian disebut panggilan umum dan panggilan khusus? Menjadi klerus atau hidup bakti itu disebut panggilan khusus karena yang milih sedikit, ya, yang milih sedikit, yang jadi sedikit. Lebih banyak yang milih berkeluarga. Padahal berkeluarga itu kan enaknya yang 1% kan ya. Enggak, 99%. Yang 99% enak tenan. Nah, yang milih makanya banyak gitu kan ya. Yang milih banyak. Nah, khusus itu yang milih sedikit. Tapi sekali lagi ini bukan soal martabatnya berbeda. Enggak, martabatnya sama. Pekerjaannya sama. Kita gereja, sama-sama dibaptis sebagai tubuh Kristus segala macam. Tetapi sekali lagi, toh kita masing-masing menentukan atau memilih dengan katakanlah Tuhan sendiri yang memanggil bentuk hidup yang kita hidupi saat ini. Ada yang berkeluarga, ada yang hidup bakti, ada yang menjadi imam segala macam. Nah, lalu kemudian panggilan berikutnya adalah masuk ke dalam pelayanan tertentu. Kenapa dikatakan tertentu? Karena ini disesuaikan dengan bentuk hidup kita masing-masing. Tadi saya katakan bahwa martabat kita sama, pekerjaan kita sama, mengemban misi gereja, tetapi yang membedakan adalah ciri khas kita, yaitu pelayanan kita itu yang menjadi ciri khas kita. Nah, yang membedakan tadi saya ceritakan sedikit begini, misalnya, klerus itu disebutnya adalah minister sacer. Bukan karena kami ini sangat suci, enggak. Saya, Romadi lebih suci dari saya. Saya enggak suci, gitu kan. Tetapi bukan soal itu. Disebut sebagai minister sacer karena
pelayan kesucian, pelayan liturgi, dan pelayan sakramen-sakramen. Nah, maka kalau misalnya kami menolak untuk memberikan pelayanan-pelayanan itu yang diminta dengan benar dan wajar, jadi ada syaratnya ya, benar dan wajar, maka kalau kami menolak, itu kami katakanlah tidak sesuai lagi dengan hakikat kami. Gitu. Misalnya, kalau orang perminyakan jam berapapun itu permintaan yang benar dan wajar, maka harus dilayani. Tapi misalnya ada orang minta misa jam 12.30 malam, itu wajar nggak itu? Kan nggak wajar kan ya? Jadi nggak harus dilayani juga kalau orang minta misa tadi katakan, saya itu lahir pukul 00.30, jadi saya minta misa syukur ulang tahun pukul 00.30, ya itu nggak wajar. Ngapain juga gitu misa tengah malam, nggak ada kerjaan gitu kan ya. Nah, kalau yang permintaan benar dan wajar sekali lagi harus diwujudkan, harus kami berikan pelayanan karena itu ciri khas kami. Terus tadi saya lihat sekilas ada Suster Yani ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan hidup bakti. Nah ciri khasnya Ya, itu betul. adalah menghidupi atau menghayati 3 kaul dalam konteks persaudaraan, hidup bersama. Maka tinggalnya di biara, maka disebutnya adalah biarawan dan biarawati begitu ya. Karena harus hidup bersama, berkomunitas itu harus. Maka kalau ada suster misalnya, waduh saya tidak bisa hidup dengan ini, kan katanya ibu-ibu kan begitu ya, suka cocok nggak cocok, suka nggak suka gitu kan ya. Nah, saya nggak suka sama ini, saya mau ngekos saja. Ya nggak bisa kalau ngekos, ya nggak usah jadi suster gitu kalau pengen ngekos gitu misalnya. Lalu kemudian Bapak Ibu memilih berkeluarga atau yang katakanlah selibat. Misalnya memilih berkeluarga, maunya hanya membuat anak saja. Kalau untuk ngurus segala macam nggak mau. Maka kalau ada anaknya yang nakal, Pak itu anakmu itu loh, anakmu emang anakmu trok gitu kan ya. Itu kan anaknya berdua gitu. Nah, jadi untuk membapai dan mengibui dengan baik, yaitu panggilannya. Kalau nggak mau, ya nggak usah berkeluarga. Nah, itu kan ya istilahnya. Jadi ada panggilan masuk bentuk hidup yang membawa konsekuensi panggilan ke dalam pelayanan tertentu sesuai dengan bentuk hidup. Nah, setelah menyelesaikan itu semua, yang terakhir adalah panggilan untuk masuk ke dalam rumah Bapa. Dengan cara satu-satunya adalah mati begitu. Nah, meninggal pun atau masuk ke rumah Bapa itu adalah panggilan. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal, dengan cara apa, di mana begitu kan ya. Kadang-kadang kita heran, yang sakit terus-menerus itu adalah misalnya istrinya, tiba-tiba yang meninggal bapaknya. Nah kan kita nggak tahu masalah gitu kan ya. Jadi yang mau dikatakan, kita nggak usah cari-cari bagaimana supaya mati, nggak usah. Pasti mati itu. Bapak itu pasti. Yang perlu kita siapkan adalah bagaimana kita supaya nanti dapat masuk ke rumah Bapak itu, tanda kutip dalam konteks imannya, dengan layak dan sebagainya. Kita ada waktunya sendiri lah. Kita nanti meninggal itu punya waktunya sendiri, punya caranya sendiri. Sama seperti lahir, kita pun juga punya waktunya sendiri, punya caranya sendiri, begitu kan ya. Dalam bidang kedokteran kan tidak pernah dikatakan dengan jelas kapan bayi itu lahir. Pasti disebutnya adalah HPL, begitu kan ya, hari perkiraan lahir. Nah, meninggal pun misalnya ada kedokteran yang mengatakan ini penyakitnya ini nanti dalam waktu sekian akan meninggal. Tidak akan pernah bisa juga memastikan. Ya itulah bahwa masuk ke rumah Bapa pun, mati pun adalah panggilan. Nah, kenapa saya mengajak melihat ini? Tadi saya menceritakan sedikit tentang saya sendiri, gitu ya. Nah, dengan menyadari ada tahapan-tahapan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, pertama-tama yang perlu kita lihat adalah bahwa saya bersyukur bahwa saya yang hidup sampai saat ini. Saya bangga bahwa yang hidup adalah saya saat ini. Saya bersyukur iman yang aku pilih saat ini. Saya bangga dengan iman yang aku miliki saat ini. Nah, kalau dalam pengalaman saya lebih layak hidup dari saya, lebih layak menjadi pastor daripada saya. Tapi yang hidup saya,
yang jadi pastor saya. Artinya ada suatu hal yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saya untuk hidup itu. Maka saya sangat bersyukur, bangga dengan nama saya, dengan hidup saya. Nah ini saya keceplosan nama gitu ya. Dulu soal nama saja, saya sekarang sih bangga-bangga saja ya, santai saja dengan nama. Tetapi Bapak Ibu boleh percaya nggak percaya, saya sempat mengalami yang namanya rasa ketidakpercayaan diri, tidak bangga dengan saya sendiri karena nama. Ya karena nama. Kan saya orang kampung ya, masuk kota tahun 96 masuk Bogor. Dengan teman-teman yang namanya kan nama-nama kota semua kan ya. Nah, Romadi itu namanya bagus karena Romadi orang kota. Sama-sama Klaten tapi dia orang kota. Saya orang kampung. Makanya namanya bagus Romadi itu kan Agustinus Adi Indiantono begitu kan ya. Lah saya orang kampung. Namanya cuma Suparto. Terus pas baptis ditambahin nama Yohanes. Nah, dulu dengan nama itu pun saya punya masalah. Gitu ya. Sampai suatu ketika saya jadi frater, saya mengajar SD kelas 4. Ya, saya mengajar SD kelas 4. Lalu ada satu anak itu bilang ke saya begini, frater, saya nggak mau manggil nama frater Parto katanya. Ajar saya dalam hati gitu ya. Kenapa? Namanya jelek gitu kan ya. Kan kurang ajar kan ya. Nama saya dijelek-jelekin nama anak SD. Terus kamu mau manggil apa? Saya maunya manggil frater Anes aja katanya. Anak kecil manis amat saya bilang. Nah, itu sampai titik ada orang lain aja melihat nama saya jelek gitu kan ya. Nah, itu membuat ya sekali lagi hal seperti itu ternyata mempengaruhi saya sendiri bagaimana melihat hidup saya. Tetapi dalam perkembangannya saya sangat bangga dengan apapun yang saya terima hidup saya, termasuk nama gitu kan ya, termasuk nama. Misalnya kemarin di saya tugas sekolah di Roma misalnya, ketika perkenalan saya tidak pernah memperkenalkan nama baptis saya. Yang saya kenalkan adalah nama saya sendiri. Saya selalu perkenalan di sana itu nama saya Suparta, saya bilang begitu. Karena mereka kan baca sesuai huruf, jadi saya sebutkan saja juga sesuai huruf yang ditulis itu. Nama saya Suparta gitu. Artinya saya sungguh mensyukuri hidup saya bangga atas hidup saya, termasuk iman. Nah, iman ini kenapa saya sangat mensyukuri dan sangat bangga? Ya karena tadi pengalaman saya belajar aja 2 tahun loh ya gitu. Saya belajar 2 tahun. Sesuatu yang saya dapat dengan tidak mudah. Menjadi harta yang begitu berharga bagi saya. Maka saya mensyukuri iman dan bangga atas iman saya. Nah, dengan kata lain, bahwa hidup dan iman saya itu pun menjadi anugerah dari Allah, menjadi kekayaan yang saya miliki. Mengapa ini menjadi penting? Karena sikap batin bersyukur dan bangga itu akan memberikan sukacita, kegembiraan, harapan, dan semangat untuk menghidupi panggilan pada tahap selanjutnya. Kita tidak bisa bangga dengan panggilan yang kita pilih sekarang kalau kita tidak bangga dengan hidup saya sendiri, tidak bangga dengan iman saya. Saya tidak punya sukacita menghidupi sebagai imam kalau saya sendiri, tanda kutip, tidak sungguh menerima siapa diri saya. Jadi saya tidak akan punya semangat begitu. Nah, kalau misalnya berhadapan ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh. Berhadapan dengan tugas-tugas yang menurut saya tidak mudah. Misalnya saya tahun ketiga tahbisan itu ditunjuk oleh diminta Bapak Uskup menjadi rektor. Itu kan suatu tugas yang langsung membuat saya stres. Gitu ya, membuat saya stres. Lalu kehilangan lagi kepercayaan diri. Apakah saya bisa, saya orang kampung, saya tidak bisa ini, tidak bisa itu, dan segala macam. Termasuk ketika tugas belajar. 1 tahun saya butuh untuk berdamai dengan diri saya sendiri. Karena saya sangat menolak tugas untuk belajar itu. Karena saya merasa tidak mampu, tidak bisa ini, tidak bisa itu, segala macam. Tetapi akhirnya, melalui sebuah proses, dikuatkan dengan kesadaran akan tadi rasa syukur, rasa bangga atas hidup saya, iman saya, segala macam, akhirnya katakanlah saya tanda kutip menikmati, bersuka cita. Bukan karena katakanlah lalu kemudian hebat saya, bukan soal itu, tetapi
saya sungguh menikmati bahwa menjadi imam, tugas sebagai rektor, lalu kemudian tugas untuk belajar, itu adalah anugerah dari Allah, sekali lagi, anugerah dari Allah untuk semakin mengembangkan saya, karena saya telah memilih hidup sebagai imam yang pada kodratnya adalah untuk orang lain, untuk gereja. Maka untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, maka segala hal yang saya miliki harus berkembang. Supaya lebih, tanda kutip tadi, berbuah istilahnya begitu. Nah, sikap batin bersyukur dan bangga ini sekali lagi memberikan kekuatan dari dalam diri saya sendiri untuk dapat katakanlah menerima dan mengusahakan tugas yang dipercayakan kepada saya sebagai imam sebaik-baiknya. Tentu ada hal tidak baik, tidak sempurna, banyak kurang ini, kurang itu. Tapi paling tidak, saya tetap selalu berharap bahwa saya bisa memberikan dan melakukan yang baik. Termasuk, ya ini sekarang tugas yang saya jalani sekarang ya sebagai Vikaris Jenderal, itu ya beban moral terberat bagi saya selama menjadi imam. Karena saya baru katakanlah tahun ini, baru tahun ke-12 ya, saya baru tahun ke-12 untuk menjadi imam, dan saya masih katakanlah relatif muda, ya meskipun tidak bisa dibilang muda juga begitu, tapi relatif muda. Tetapi Bapak Uskup meminta saya untuk menjadi Vikjen, itu beban moral yang berat bagi saya. Dan saya pun sempat ya memang benar-benar terbebani gitu, kalau mungkin kalau bisa saya nangis gitu ya. Tetapi akhirnya ya sekali lagi saya diingatkan kembali akan permenungan-permenungan saya bahwa ini adalah bagian dari hidup saya, ini bagian dari katakanlah pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saya, karena saya bangga dengan hidup saya bangga dengan iman saya. Maka saya pun berusaha untuk katakanlah merealisasikan, melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada saya semampu saya. Ya, semampu saya, tetapi juga tidak hanya semampu saya, karena ada harapan. Saya pun juga katakanlah menggali pengetahuan, menggali pemahaman, belajar dari romo-romo senior, belajar dari banyak orang segala macam, supaya saya dapat merealisasikan tugas saya itu dengan baik. Nah, itu karena sekali lagi, dalam pengalaman saya, itu semua dilandasi karena saya sungguh bersyukur dengan hidup saya, meskipun saya orang kampung, meskipun saya memiliki orang tua yang sangat sederhana begitu, tetapi justru dengan hidup saya yang dari kampung, orang tua yang sederhana itu memberikan suatu kekuatan yang mungkin tidak dimiliki orang lain gitu ya. Karakter-karakter yang bisa saya pelajari dari orang tua saya dan sebagainya. Nah, rasa syukur dan bangga itu sekali lagi akan memberikan harapan, sukacita, kegembiraan, agar kita dapat menghidupi tata panggilan selanjutnya dengan penuh sukacita pula. Nah, inilah yang saya katakan bahwa bersyukur dan bangga itu menjadi pondasi yang kuat sebagai pribadi, termasuk pribadi Katolik, sebagai gereja. Kalau kita bersyukur dan bangga, artinya kita itu percaya diri dengan diri kita sendiri. Percaya diri kan bukan soal tidak tahu diri ya. Percaya diri kan kadang-kadang memang harus menyadari ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang tidak tepat, ada sesuatu yang tidak sempurna. Itu bagian dari percaya diri. Bahkan menertawakan diri sendiri itu adalah bagian dari percaya diri. Saya pun bisa ada saatnya itu melihat saya begini aman, saya menertawakan diri saya begitu. Bukan berarti segalanya akan mudah, tidak juga. Karena saya yakin bahwa rahmat Tuhan itu tidak mempermudah hidup kita, tetapi rahmat Tuhan itu menemani hidup kita, kan seperti itu. Nah, inilah yang saya katakan bersyukur dan bangga itu menjadi pondasi yang kuat sebagai pribadi Katolik. Nah, kalau sudah bersyukur dan bangga, kita percaya diri dengan hidup kita percaya diri dengan iman kita, lalu apa? Nah, tentu yang kita imani sebagai gereja adalah Kristus. Yang kita imani sebagai gereja adalah Kristus. Dan tadi di dalam doa pembuka pun juga disebutkan langsung ya, Tuhan Yesus Kristus, begitu kan ya. Nah, ini kan pusat iman kita Yesus Kristus yang kita rayakan kebangkitannya untuk karya keselamatan kita dan segala macam. Nah, rasa syukur
dan bangga itu, percaya diri dengan hidup kita, dengan iman kita, maka kita pun juga akan membiarkan diri untuk dihidupi oleh Kristus. Dengan kata lain, kita menghidupi iman akan Kristus. Seperti Paulus katakan, nah, Emmaus Journey yang membaca kitab suci, Paulus kan mengatakan, sekarang bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup dalam diriku, kan begitu. Nah, kalau kita sudah bersyukur, bangga, mau menghidupi iman akan Kristus itu, maka kita pun juga akan senantiasa mencari siapa Kristus itu. Nah, Kristus itu disampaikan di dalam kitab suci, tadi Romo Adi sudah menyebut, makanya tadi saya sampaikan, sebetulnya hal yang saya sampaikan sudah disampaikan semua Romo Adi, gitu kan ya. Hanya saya menggunakan cara lain begitu. Nah, tadi Kristus yang kita imani itu ada dalam kitab suci, tradisi, dan magisterium atau ajaran gereja. Nah, kalau kita mau mencari tahu dalam kitab suci, dalam magisterium, dalam ajaran gereja, tentu tujuan kita bukan untuk membanding-bandingkan. Bukan sekedar apologetik begitu ya, bukan sekedar apologetik. Tetapi justru karena kita mau memperkaya diri kita, memperkaya hidup kita, memperkaya iman kita, mempercaya pribadi kita, nah, sehingga kita bisa bersaksi, sehingga kita bisa mewujudkan penginjilan. Karena tadi, kalau kita sudah mengimani Kristus, bertumbuh, berkembang, maka terakhir harus berbuah, gitu kan. Buahnya apa? Kesaksian. Maka tujuannya sekali lagi bukan untuk membanding-bandingkan, bukan sekedar untuk apologetik segala macam, tetapi untuk penginjilan, untuk katakanlah kesaksian. Kenapa penginjilan dan kesaksian menjadi penting? Nanti kita lihat di belakang. Nah, kita lihat sekilas saja ya, karena saya yakin Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah memahami sumber iman kita. Duh, mohon maaf, kan ada ulet bulu jadi gatal saya. Sebenarnya kena ulet bulu. Di kebun saya jumnya jadi kena ulet bulu. Nah, Injil, ini saya sampaikan singkat-singkat saja. Injil adalah kabar baik, kabar keselamatan, kabar sukacita. Memang ada yang, atau kita bisa mengistilahkan juga kabar gembira gitu kan ya. Tetapi katanya begitu, mungkin Romo Adi akan lebih jelas begitu ya. Kata Injil itu lebih mengacu kepada kabar baik. Kalau baik itu pasti hasilnya menggembirakan. Tetapi yang menggembirakan belum tentu baik. Kadang-kadang kita gembira karena penderitaan orang lain kan ya, kan itu tidak benar artinya gitu. Jadi ini kabar baik, kabar keselamatan yang akan membawa sukacita. Nah, kabar baik itu sudah diwartakan sejak para nabi, dan pemenuhannya kita tahu ada dalam diri Yesus Kristus. Dan pemenuhan dalam diri Yesus Kristus itu disampaikan kepada kita dengan dua cara oleh para rasul, yaitu secara lisan dan tulisan. Nah, secara lisan dan tulisan ini kita melihat bahwa para rasul mewartakan secara lisan berkeliling tentang apa yang mereka terima dari Kristus, apa yang mereka lihat dari Kristus, percakapan mereka dengan Kristus, dan sebagainya. Lalu kemudian, pada tahap berikutnya, para rasul dan tokoh-tokoh rasuli, atas dorongan dan ilham dari Roh Kudus, menuliskan supaya warisan iman itu dapat kemudian dijaga dan diteruskan, yang dikenal dengan kitab suci. Nah, ini ada dalam Dei Verbum nomor 7 dan Katekismus Gereja Katolik nomor 76. Lalu ini mah sederhana saja ya, ada 72 kitab, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, kita sudah tahu, Perjanjian Lama ada 45, Perjanjian Baru ada 27. Lalu jelas, kalau kita tahu bahwa kitab suci itu adalah pewartaan para rasul tentang Yesus, percakapan mereka dengan Yesus, perjumpaan mereka dengan Yesus, segala macam, harus kita apakan? Harus dibaca. Nah, ini kan Emmaus Journey banget gitu kan ya, membaca kitab suci bersama-sama. Harus dibaca begitu. Kalau tidak, ya kita tidak kenal Kristus. Semangat dasarnya sekali lagi, karena kita mau mengenal Kristus, mau semakin mengenal Kristus. Santo Hieronymus mengatakan, kita tidak mungkin mengenal Kristus kalau kita tidak membaca tentang Dia yang tertulis dalam kitab suci. Lalu kemudian yang kedua adalah tradisi dan magisterium. Saya jadikan satu.
tradisi. Yesus mengajar secara lisan maupun juga dalam perbuatan. Lalu kemudian dilihat, diterima oleh para rasul, dan di dalam ajaran gereja, kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada para rasul, dengan Yesus sendiri yang mengatakan kepada para rasul mengutus mereka untuk membaptis segala macam, lalu mendirikan gereja, menyerahkan kepada Petrus segala macam itu, diteruskan kepada para uskup. Yang dalam hal ini kemudian dipilihlah satu pemimpin yang menggantikan Petrus yang kita kenal dengan Bapak Paus itu. Supaya apa? Supaya pesan Injil itu diteruskan secara utuh. Pesan Injil itu diteruskan secara utuh. Dan inilah yang disebut sebagai juga dengan tradisi, begitu ya. Dan berasal dari Yesus Kristus sendiri, diteruskan dalam bimbingan Roh Kudus yang menjadi tradisi suci. Nah, jadi tradisi suci adalah ajaran yang berasal dari para rasul yang meneruskan apa yang mereka terima dari ajaran dan contoh Yesus dan bimbingan Roh Kudus. Oleh tradisi, sabda Allah dipercayakan Yesus kepada para rasul, disalurkan seutuhnya kepada para pengganti mereka. Dalam pewartaannya, mereka memelihara dan menjelaskan serta menyebarkannya dengan setia. Nah, tradisi berbeda dengan adat istiadat kita ya, adat kebiasaan kita. Tradisi itu bukan soal adat istiadat. Maka langsung saya ambil. Contohnya apa tradisi-tradisi itu? Tradisi-tradisi itu adalah, contohnya adalah doktrin-doktrin yang diajarkan Gereja Katolik melalui konsili. Misalnya dalam Lumen Gentium itu doktrin tentang gereja, misalnya gitu kan ya. Terus tadi disebut Roma Adi, Deo Verbum, itu adalah doktrin gereja tentang kitab suci misalnya. Nah, itu tradisi. Lalu kemudian doktrin atau ajaran yang diberikan oleh Bapak Paus selaku penerus Petrus dan yang juga diajarkan oleh para uskup dalam kesatuan dengan Bapak Paus. Lalu ada tulisan pengajaran dari Bapak Gereja dan para kudus Santo Santa yang sesuai dengan pengajaran magisterium. Maka kita mengenal misalnya tulisan Santa Teresia, tulisan Santo Ignatius, segala macam itu. Nah, itu tulisan para suci. Lalu katekismus Gereja Katolik, dan yang tidak kalah penting adalah liturgi dan sakramen. Itu contoh tradisi. Lalu kemudian magisterium. Dikatakan bahwa tugas menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis dan diturunkan itu dipercayakan hanya kepada wewenang mengajar gereja yang hidup, yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus. Ini ada dalam Dei Verbum nomor 10 dan Katekismus Gereja Katolik nomor 85. Nah, ini kuasa mengajar itu seperti tadi sudah saya singgung juga, urutannya seperti ini. Pertama kali Yesus Kristus yang mengajar, memberikan kuasa kepada para rasul, lalu kemudian diteruskan oleh Petrus dan diteruskan oleh Paus dan para uskup sebagai pengganti Petrus dan para rasul. Nah, magisterium itu melayani sabda Allah. Gereja ada sebelum ada kitab Perjanjian Baru. Ya, kita tahu gereja sudah muncul dahulu, baru tulisan-tulisan itu ada berikut gitu ya. Ada dimulai tahun 70-an misalnya baru mulai ditulis segala macam. Tetapi komunitas-komunitas Kristiani yang disebut gereja itu sudah ada. Penulisnya kita yakini diilhami oleh Allah. Magisterium dibimbing oleh Roh Kudus, diberi kuasa untuk menginterpretasikan kedua kitab perjanjian tersebut. Bapak Paus dan para uskup diberi kuasa untuk mengajar dengan bimbingan Roh Kudus untuk menjaga dan melindungi sabda Allah penafsiran yang salah. Ya, sekali lagi bahwa mereka punya kuasa, diberikan kuasa melalui penerusan apostolik begitu untuk menjaga dan melindungi sabda Allah dari penafsiran yang salah. Misalnya, contoh magisterium, ajaran iman tentang Bunda Maria, Allah Trinitas, tentang perkawinan, tentang gereja tadi yang saya sebutkan. Lalu kemudian ajaran moral tentang alat kontrasepsi, aborsi, bayi tabung, eutanasia, dan sebagainya. Nah, gereja punya ajaran seperti itu. Lalu buat kita apa? Nah, kalau kita sudah syukur, kita sudah mencoba mencari atau mengenali Kristus segala macam melalui kitab suci tradisi dan magisterium, kita juga bersyukur dan bangga dengan kekayaan kebenaran iman kita itu. Kekayaan tonggak kebenaran iman kita.
Sekali lagi kita bukan untuk membandingkan ya, kan kita kan mengenal ada sola scriptura gitu kan ya. Ada saudara-saudara kita yang hanya mengatakan sola scriptura, hanya kitab suci. Nah, kita enggak. Kitab suci itu kan lahir dari katakanlah hal yang lain, yaitu tradisi. Jadi ada saling keterkaitan antara tradisi, kitab suci, dan yang menjaga itu semua adalah magisterium. Ada keterkaitan ketiganya. Nah, maka kita juga bangga. Kalau kita sudah bangga dengan tonggak iman itu, maka ada dua yang menjadi buahnya, gitu kan. Yang pertama adalah membangun curiosity dalam diri kita untuk mencari tahu demi semakin mengenal Kristus. Lalu yang kedua, menanamkan semangat dan keberanian untuk menjadi saksi pewarta Injil, kabar baik. Pertama, membangun curiosity. Bahwa Paus Fransiskus mengatakan, kita itu tidak beriman karena kita tidak mengenal Kristus. Kita tidak mengenal Kristus karena kita tidak mencari tahu tentang Dia. Maka bacalah kitab suci, kenalilah tradisi, dan dengarkanlah apa yang diajarkan gereja tentang Kristus melalui magisterium. Jadi kalau kita katakanlah tadi sudah bangga dengan hidup kita, bangga dengan iman kita, bangga akan Kristus, kita kemudian harus cari tahu nih Kristus. Sumbernya ada 3 itu. Nah, tetapi tidak cukup mencari tahu. Yang kedua adalah membangun semangat keberanian untuk menjadi pewarta, untuk menjadi penginjil, pelayan Injil. Karena apa? Karena isi Injil yang disimpan oleh gereja sebagai suatu warisan hidup yang berharga, bukan untuk dijaganya agar tetap tersembunyi, tetapi harus diteruskan atau dikomunikasikan. Injil itu harus diteruskan atau dikomunikasikan. Pernyataan ini ada dalam Evangelii Nunciandi, ya, Evangelii Nunciandi. Ini ada di bagian pertama, ini ada di Evangelii Nunciandi oleh Paus ke-6. Bahwa isi Injil itu bukan untuk disimpan, tetapi harus diteruskan, harus dikomunikasikan. Itu ajaran atau magisterium, ajaran dari Bapak Paus. Lalu kemudian yang diingatkan oleh Evangelii Nunciandi juga, bahwa kalau kita itu mau mengkomunikasikan Injil, yang harus diingat adalah kita itu pelayan Injil, bukan pewarta diri sendiri. Maka penting kita untuk senantiasa menginjili diri sendiri, setia mewartakan Injil, tidak sesuka hati termasuk dalam menafsirkan. Nah, karena ini Emmauser gitu ya, Emmaus Journey, saya juga sangat tertarik dengan pengalaman 2 murid ke Emmaus itu. Kalau saya melihatnya begini, bahwa 2 orang itu kan harusnya mereka sedang asik berdua ya, sedang asik berdua sharing, bercerita. Mereka berbagi kesedihan yang mereka alami segala macam. Lalu tiba-tiba muncul orang asing yang tidak mereka kenal. Kalau mentalitas kita orang kota mungkin ya, orang kita begitu, bisa jadi kalau hadir orang asing kan kita cuekkan ya, kita tidak peduli. Tetapi yang menarik adalah mereka memalingkan perhatian, mereka kemudian bahkan menjadikan orang asing itu teman seperjalanan, bahkan mereka lebih terbuka lagi berdialog. Memalingkan perhatian, menjadikan teman seperjalanan, dan membiarkan diri berdialog. Dan dengan cara seperti itu, ternyata mereka itu diperkaya. Ternyata mereka diberikan pemahaman baru. Ternyata mereka diberikan pengenalan yang baru oleh Yesus segala macam. Nah, dengan membiarkan diri dituntun dalam perjumpaan dengan sesama, dan juga tadi katakanlah dalam pengalaman para murid ke Emmaus ini adalah oleh Tuhan sendiri, kita itu tanda kutip menginjili diri sendiri, maka kita akan diperkaya. Kita akan semakin dibuat memahami sesuatu dan sebagainya. Nah, dalam konteks gereja, maka mari kita juga membiarkan diri sebagai pelayan Injil itu, kita pun juga mau memalingkan diri untuk dibimbing oleh kitab suci, untuk dibimbing oleh tradisi, untuk dibimbing oleh magisterium, terutama dibimbing oleh Allah sendiri. Dan
Evangeli Nuntiandi menegaskan, tanpa pewartaan Injil, gereja kehilangan identitas terdalamnya. Bagaimana kita bangga dengan iman kita, bagaimana kita bangga dengan gereja kita, kalau kita membiarkan gereja kehilangan identitas terdalamnya, yaitu penginjilan. Nah, maka tadi sekali lagi, ada dua semangat yang kita boleh tumbuhkan sebagai buah dari perjalanan kita untuk semakin, katakanlah, menghidupi kebanggaan kita akan hidup kita sendiri, akan iman kita, akan Kristus yang kita imani. Tadi ada buah yang pertama adalah kita semakin membangun curiosity. Kita mau semakin mencari tahu Kristus melalui gerejanya, melalui kitab suci, melalui tradisi, melalui magisterium, dan tidak kalah penting melalui bimbingan Roh Kudus sendiri. Tetapi kemudian yang berikutnya, pengalaman kita, pengetahuan kita, pemahaman kita akan Kristus segala macam itu tidak bisa kita simpan saja. Sangat begitu berharga untuk kita diamkan dalam diri kita, maka harus dibagikan. Dan untuk itulah gereja ada di dunia, untuk menjadikan Kristus itu sebagai norma dalam berpikir, standar dalam menilai, dan kemudian patokan atau pedoman dalam berperilaku. Itulah penginjilan. Bukan soal kita kemudian membacakan Injil di mana-mana, bukan. Tetapi buah-buah iman, buah-buah pengalaman kita itu harus mewarnai dunia, agar sungguh bahwa kabar baik yang membuat baik, yang membuat selamat, itu dapat sungguh-sungguh kita wujudkan di dalam hidup kita. Maka sekali lagi, melalui proses semacam itu, kita mempunyai harapan, atau saya juga berharap bahwa kita menjadi pribadi yang semakin percaya diri dan iman kekatolikan. Kita menjadi kreatif dan inovatif. Kita menjadi mandiri, kita bertanggung jawab, kita berinisiatif, kita disiplin, kita visioner. Sebagai bentuk, kita juga mau bermisi, membuat Kristus berpengaruh di dalam hidup kita. Karena gereja dan imannya adalah milik kita. Maka dengan cara itu, bagian terakhir ini ya, dengan cara itu, kita sungguh merealisasikan iman dalam pelayanan kita sebagai anugerah Allah dengan komitmen dan totalitas. Sebagai bentuk, nah, kita melayani dengan komitmen dan totalitas karena kita sungguh mau mencintai Allah dan sabdanya. Tadi Romo Adi menyinggung dalam Dei Verbum, kitab suci adalah dasar iman kita. Kitab suci adalah cara Allah menjumpai umatnya. Nah, maka kalau kita tidak bertemu dengan kitab suci, tidak menggali itu semua segala macam, maka kita tidak mencintai dasar iman kita. Kita tidak mencintai Allah yang mau menjumpai kita. Tetapi kalau kita simpan untuk diri kita sendiri, artinya apa? Artinya kita posesif. Kalau mencintai kan harusnya membiarkan itu juga berkembang. Artinya apa? Berpengaruh untuk orang lain. Iman Allah yang menjumpai itu juga harus dialami oleh orang lain. Lalu kemudian juga sebagai bentuk kita mau mencintai gereja kita. Karena apa? Tadi disampaikan, tanpa pewartaan Injil, tanpa evangelisasi, tanpa penginjilan, gereja kehilangan identitas ya terdalamnya. Yang menjadi identitas terdalam gereja adalah misi evangelisasi itu. Maka karena kita adalah gereja, kalau kita tidak melakukan penginjilan terhadap diri sendiri, penginjilan terhadap dunia kita, maka kita pun membiarkan diri kita gereja itu hilang perlahan demi perlahan. Sebagai adalah karena, seperti tadi saya sampaikan, kita diberi kepercayaan, kita diberi kesempatan, kita diberi kemampuan, kita diberi tempat dalam misi pewartaan sabda Allah sebagai identitas terdalam gereja. Karena kitab suci adalah tumpuan dan dasar hidup gereja. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih Romo Parto. Luar biasa Romo. Romo sudah menyemangati kami untuk terus membangun curiosity atau keingintahuan tentang Yesus Kristus dengan anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita.
dan menjadikan teman seperjalanan itu untuk diajak berdialog, untuk tetap terus menjawab keinginan tawan itu. Kita tetap terus menghidupi kebanggaan akan anugerah yang diberikan kepada kita sebagai pelayan Injil. Kita disemangati juga karena Romo tadi mengatakan bahwa kita harus terus berusaha untuk menjadikan Yesus dari kita. Kita realisasikan iman kita tersebut sehingga kita bisa melayani dengan penuh totalitas dan berkomitmen. Romo Parto, saya sangat bangga dan bersyukur, Suster, Bapak, Ibu sekalian, sore ini saya paling bangga di ruang ini. Karena Romo Parto itu dulu murid saya. Kalau tadi Romo bilang, saya namanya, saya nggak pernah punya kesan seperti itu. Ketika saya mengajar di seminari kelas 7 ya Romo, kelas 7A dan C itu, sangat menonjol di antara teman-temannya. Oleh kecerdasannya, oleh ketekunannya, oleh kebaikannya. Begitu. Jadi, syukur pada Allah Romo, saya pernah menjadi bagian kecil dari perjalanan Romo. And I'm very proud of you. Bersyukur banget. Ya, saya tidak berani nolak yang minta guru. Ya. Romo Parto, terima kasih sekali lagi sudah menyemangati kami semua yang tadi dikatakan bahwa kita baru memasuki tahun keempat, jadi masih balita, masih belajar berjalan, tetapi saya merasakan, merasakan bahwa begitu banyak orang mengulurkan tangan untuk membantu kami yang masih belajar berjalan itu. Seperti karena Romo Vikjen, maka sekalian saya lapor ya Romo, dari 84 Emmauser yang ada di paroki Sukasari itu Santo Fransiskus Asis ini, pernah saya ngobrol dengan Romo lewat telepon ya bahwa terdiri dari 10 paroki. SMA saja. Tahun lalu kami menghubungi semua Romo paroki yang ada di Keuskupan Bogor, kecuali paroki yang sudah mempunyai Emmaus Journey, komunitas Emmaus Journey tidak kami hubungi, itu tanggapannya bagus sekali. Maka dari Dikenat Barat ada Sustriani, itu salah satunya dari Serang, ada dari Cianjur, ada dari kalau di Bogor aja dari Katedral, Sukasari, Santo Ignatius, dari Cibinong, dari Andreas, Santo Andreas, dan juga dari Papua, beberapa paroki di Papua. Dan ini kami sudah mulai promosi, mulai besok pagi kita akan menghubungi romo-romo paroki untuk minta bantuan kepada Romo yang tanggapannya juga sangat bagus, itu untuk mensosialisasikan ini sehingga lebih banyak lagi orang-orang Katolik yang menjadi pelayan Injil seperti harapan Romo tadi. Begitu Romo Parto, terima kasih, dan there's nothing wrong with your name. It's a good name. Terima kasih Romo, dan Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan acara berikutnya. Romo, karena Romo sedang ada di luar kota, seandainya Romo ada acara, ini nggak ngusah ya Romo, if you want to stay, it's good. Tapi kalau misalnya Romo ada keperluan lain, monggo silahkan. Terima kasih banyak atas nama para Emmausers yang jumlahnya pada sore hari ini ada 100 lebih orang. Dan berikutnya, terima kasih, saya cuma mau cari minyak kayu putih dulu sebentar. Kena ulet dulu. Waduh, sebentar ya. Romo. Jinjer Romo.
Nah, ini berikutnya adalah pelantikan panitia, kepanitiaan untuk komunitas Emmaus Journey angkatan 4 yang akan dilakukan pelantikan ini akan dipimpin oleh Romo Agustinus Adi Indiantono. Saya persilahkan Pak Jim untuk memanggil para panitia dan Bu Lana untuk menayangkan foto-foto panitia tersebut. Baik, terima kasih Bu Ari. Kepada para panitia yang disebutkan namanya, harap on cam ya, dan nanti menjawab apa yang Romo sampaikan. Ibu Bapak sekalian, kami tampilkan susunan panitia sambut Emmaus Journey Santo Fransiskus Assisi angkatan keempat. Sebagai ketua, Ibu Maria Catherine Siaulan, sekretaris Ibu Felicia Ferawati, dan Ibu Teresia Krusita. Untuk seksi humas, Bapak Gresta Heraklus Sudarsono, Ibu Veronica Utari, dan Bapak Bona Ventura Hermawan. Untuk seksi acara, Ibu Francisca Diah Prasida Wardani dan Bapak Franciscus Saverius Titi. Untuk seksi pendaftaran, Bapak Indra Wahyu, Hendrik Duru, Bapak Yohanes Dasono, dan Ibu Roswita Koni. Dan untuk seksi media sosial, Bapak Antoni Wiatno. Demikian Romo, nama-nama panitia. Mohon kiranya Romo berkenan melantik. Terima kasih. Sekarang dimulai. Silakan Romo. Baik. Bapak Ibu, panitia Emmaus Journey keempat, Paroki Santo Fransiskus Assisi. Saya akan bertanya, apakah saudara-saudari bersedia menerima dan melaksanakan tugas suci ini sebagai panitia Emmaus Journey keempat Paroki SFA dengan ikhlas hati? Ya, kami bersedia. Kalau begitu, ucapkanlah janji kesediaan saudara-saudari di hadapan Allah dan seluruh umat beriman. Di hadapan Allah serta seluruh umat, kami berjanji dengan tulus hati akan menunaikan tugas kami sebagai panitia EJ 4 Paroki Santo Fransiskus Assisi Bogor, selaras dengan kemampuan yang ada dan telah kami terima dari Tuhan. Kami akan menyumbangkan waktu dan tenaga kami dengan menjalankan tugas kami dengan penuh tanggung jawab. Kiranya Allah mendampingi kami beserta semua pengurus dan fasilitator dalam menjalankan tugas suci ini. Amin. Para umat sekalian, kita telah mendengar kesediaan dan ikrar para calon menanggapi tugas yang hari ini dipercayakan gereja kepada mereka. Mari kita mohon berkat Allah bagi mereka. Ya Allah, yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami ini menjadi pelayan umat-Mu. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati, mereka merendahkan diri untuk suatu tugas pelayanan itu. Semoga mereka melaksanakan janjinya dengan tulus hati. Mampukan mereka memanfaatkan talentanya untuk menunaikan tugas sebagai panitia Emmaus Journey keempat Paroki Santo Fransiskus Assisi Bogor dengan cinta kasih dan semangat mengabdi seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji mereka dan berilah mereka rahmat-Mu, supaya selama menjabat tugas ini, mereka tetap setia akan kesediaan serta janjinya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin.
Saudara-saudariku yang terkasih, Allah itu selalu setia. Ia akan mendampingi saudara-saudari, meneguhkan hati saudara-saudari, melindungi saudara-saudari terhadap segala bencana atau pengaruh yang jahat. Maka atas nama gereja dan selaras dengan keinginan umat, saya meneguhkan saudara-saudari dalam jabatan masing-masing dan tetap mendoakan saudara-saudari agar dapat menunaikan tugas dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara-saudari dalam menjalankan tugas dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara-saudari dalam menjalankan tugas ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat dan propisiat. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Adi, propisiat untuk Ibu Sulan dan teman-teman. Selamat bertugas, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Dan acara selanjutnya adalah pengumuman apresiasi kepada para Emmauser baru yang baru menyelesaikan program ini, yang selama hampir 9 bulan itu 100% hadir. Pak James, tolong dibacakan, disebutkan siapa saja mereka. Baik, terima kasih Bu Ari. Selamat siang, Romo, teman-teman sekalian. Salam berkobar-kobar. Baik, suaranya di mute, maaf ya. Nggak apa-apa. Baik, dari peserta Emmaus Journey Santo Fransiskus Assisi Angkatan 3 terdapat 60 nama. Kalau disebutkan nanti ya lama ya, jadi saya akan masuk saja ke 100% kehadiran dari buku 1. Baik, dari 100% kehadiran buku 1, yaitu Perjalanan Hidup Mendasar, ada Veronica Utari, Frans Hasim, Gerardus M. Susetyo, Edi Setiawan, Agustinus Suryanto, Emilia Maitri, Monica Kusianti, Adriana Lim Lian. Itu ialah Ibu Agustina Ivana Pandi, Cecilia Inisia Hwede, Yohanes Amprianto, Baruna Putra, Mirna, Syaulan, Lani Setiawati, Heni Manalip, Agnes Purnomowati, Diah, Kumalasari, Helena, Owen Andri, Yohana Mulyono, Teresia Krusita. Sedangkan buku 2, kembali Geraldus Susetyo, Antoni, Yosefina Indiarti, Edi Setiawan, Felicia Ferawati, Emerita Chongciumi, Bernadetta Srihartini, Agustina Ivana Pandi, Baruna Putra, Mirna, Lani Setiawati, Laurencia Sekar, Joyce Maria Ishak, Agnes Purnamawati, Bonaventura Hernawan, Yohanes Darsono, Dia, Helena, Giovanni Chandra, Yohana Mulyana. Sedangkan buku 3, kembali Pak Gerardus Susetyo, Frans Hasim, Antoni, Yosefina Indiarti, Felicia Ferawati, Monica Kusianti, Adriana Lim Lilan Lili, Bernadetta Srihartini, Ivana Pandi, Susteryani, Tony Wijaya, Yohanes Amprianto, Baruna Putra, Mirna, Syaulan, Lani Setiawati. Heni Manalip, Laurencia Sekar, Pak Sunu Widodo, Agnes Purnamawati, Yohanes Darsono, Kumalasari, Sibil, Hendrik Nduru, Sindri Saputra, dan Yohana Mulyono. Sedangkan buku Seven Love Food, 100% kehadiran, Veronica Utari, Frans Hasim, Antoni, Yosefina Indiarti, Edi Setiawan, Felicita Ferawati, Agustinus Suryanto, Monica Kusianti,
Anita Haryadi, Emerita Chong Chiumi, Ivana Pandi, Tony Wijaya, Pak Roman Gintings, Yohanes Amprianto, Baruna Puta, Ibu Milna. Xiaolan, Lani Setiawati, Heni Manalip, Maria Lili, Yosefina Kalansasian, Mediati Kasmidi, Pak Widodo, Roswita Honi, Agnes Purnomowati, Yohanes Dasono, Dia, Kumala Sari, Helena, Karina, Giovanni, Daryl. Dan ini adalah 5 orang 100% kehadiran semua buku dari buku 1, 2, 3 dan Seven Last Word. Ivana Pandi, Baruna Puta, Mirna Widya Swati, Lani Setiawati dan Agnes Purnomowati. Sedangkan fasilitator utama dengan 100% kehadiran adalah Budi Hartono, Epi Sutisna, Pak Titi ya, Pak Gresta, Indra Wahyu, Pak Pendi, oh Pak Titi lain. Dan fasilitator pendamping Ibu Andika Irma, Pak Agus Gunawan, dan Ratih Ardani atau Ibu Selvi. Demikian. Untuk selanjutnya kami serahkan ke Pak Titi. Baik, terima kasih Pak Jim. Pak Titi, saya persilakan untuk membacakan nama-nama Emmauser dari Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Kota Wisata. Silakan Pak Titi. Baik Bu Ari, terima kasih. Untuk tahun 2019 sampai 2020 yang menyelesaikan buku Seven Last Word tahun 2022, RB Suprijanto PH, Paulus Eko Saputro, Maria Teresia Niken Sri Pamuji, Teresia Suci Lukisawati, Alvendi L. Situmorang, Jongker Jesima Mora, Anastasia Maria Nurjana. Peserta tahun 2021 sampai tahun 2022. Caisilia Kristina Legawati, Ruth Marlina, Viviana Atik Budiarti, Teresia Sitina Wijaya, Agustina Peringata Sihite, Teresia Penti Yulita Esmeliala, Monica Margareta Setiawan, Maria Magdalena Hotniwanti, Franciscus Estono Adi. Baik, saya persilahkan Ibu Dwi Kartika untuk membacakan peserta Emmaus Journey dari Paroki Santo Gabriel Pulau Gebang. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Ari. Peserta dari Santo Gabriel Pulau Gebang, 1. Ibu Katarina Gina Paulina, 2. Bapak Redesius Wiwoho, 3. Ibu Priscilla Selvia Hagunawan, 4. Ibu Regina Kristiawati, 5. Ibu Marta Petronella Samosir, 6. Bapak Rahmanto, 7. Bapak Alphonse Niki Tanamal, 8. Ibu Maria Lanita, 9. Ibu Teresa Dia. Begitu Bu. Terima kasih Ibu. Di Paroki Santo Bartolomeus Taman Galaksi. Ibu Mimi, saya persilahkan. Peserta dari Emmaus Jurnal Santo Bartolomeus Taman Galaksi. Itu ada 17 orang, yaitu Santo Yosef Wicaksana Manalu, Stella Kalista Putri Yani, Anastasia Faustina Marcella, Hapsara Andika Giwangkara, Bapak Yosef Antoni Kuntoro, Bapak Stefanus Karisma Wibawa Manalu, Bapak Albertus Jarwono, Bapak Gunung Asta Puja, Bapak Haris Samuel,
Ibu Kristina Tamalo, kemudian Ibu Litwina Maria Widyawati, kemudian Ibu Maria Anna Tatiana, Ibu Peti Sudardini, Bapak Yohanes Tokan, Ibu Mike Yosefa Likita, Ibu Alinda Liana Wiranata, Ibu Elizabeth Diana Rangkuti, Ibu Maria Agnes Sri Mulyani, dan yang terakhir adalah Ibu Teresia Budi Suprahati. Demikian Bu Ari. Oke, terima kasih Ibu Mimi. Bapak Ibu sekalian, sudah hampir ke penghujung acara. Berikutnya akan dinyanyikan, kita nikmati lagu Jadilah Saksi Kristus. Jadi ini menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Romo Adi dan Romo Parto pada siang hari tadi. Saya persilahkan Ibu Utari yang memimpin KUR Emmaus Journey Paroki Santo Fransiskus Assisi. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu, dahsyat, dan memilih lagu yang pas dengan apa yang kita renungkan, kita bahas dari siang jam 2 tadi sampai saat ini. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi saksi Kristus yang bersemangat, yang terus mencari tahu akan Yesus Kristus dan berharap Yesus Kristus sendiri hadir pada diri kita masing-masing. Selamat bertugas panitia yang baru, selamat bertugas nanti para fasilitator yang baru saja menyelesaikan program Emmaus Journey yang akan mendapatkan pembekalan. Kami berharap nanti Bapak Uskup juga akan mengutus kita sehingga kita lebih bersemangat kembali. Teman-teman Emmauses dari Kota Wisata, dari Pulau Gebang, dan dari Taman Galaksi, terima kasih sudah bergabung dengan kami sehingga menjadi tambah semangat karena punya teman seperjalanan yang begitu banyak. Dan khusus untuk para Bapak Ibu dari Emmaus Journey Center, terima kasih karena selama ini kami selalu ditemani, didampingi. Dan Romo Adi sebagai Romo Ketua Komisi Pastoral Kitab Suci, terima kasih, dan mudah-mudahan
komunitas Emmaus Journey yang ada di paroki-paroki yang ada di Keuskupan Bogor ini lebih membantu karya Komisi Romo untuk menjadi pelayan-pelayan Injil, pelayan-pelayan umat, pelayan-pelayan Tuhan Yesus yang bersemangat, yang tulus hati seperti janji yang ada di pelantikan panitia tadi. Terima kasih Romo, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Provisiat, dan kita akhiri perjumpaan siang hari ini yang sangat menggetarkan dengan doa penutup. Saya undang Bapak Vincentius Pendi Winata untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan doa penutup. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Ari. Kami mohon kesediaan dari Romo Adi untuk menutup doa penutup ini nanti dengan berkat penutup ya Romo. Baik, kita mulai. Semua suster, Bapak Ibu, teman-teman Emmauser dari paroki SFA, MBSB, Santo Gabriel dan Santo Bartolomeus yang saya kasihi, marilah sebagai penutup acara rekoleksi ini kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam acara rekoleksi kami dari siang hari sampai sore hari ini berlangsung dengan lancar dan baik. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh menerima pengajaran dan pembekalan dari Romo Parto, sehingga semuanya itu dapat menambah keyakinan dan semangat kami sebagai Emmauser untuk dapat menjadi Emmauser yang lebih baik lagi. Terutama untuk para Emmauser dari EJ Angkatan 3 dari SFA yang baru menyelesaikan pembelajarannya juga teman-teman Emmauser yang baru menyelesaikan pembelajarannya dari paroki yang lain, MBSB, Santo Gabriel, dan Santo Bartolomeus. Kami percaya mereka juga akan dapat menjadi Emmauser yang dapat melayani dan akhirnya dapat menghasilkan buah yang baik. Kita berharap semua, ya Tuhan, Engkau memberkati agar EJ ini juga dapat berkembang di paroki-paroki yang lain. Semoga kami semua dapat membawa dan mengajak lebih banyak orang-orang untuk dapat berjalan bersama kami sebagai Emmauser untuk dapat lebih mengenal Tuhan kita Yesus Kristus lebih baik lagi. Sehingga dengan demikian membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan sesama kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada segala abad. Amin. Mohon berkat Romo. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari dalam karya dan hidup setiap hari selalu dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo, terima kasih Pak Pendi, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jangan lift dulu, kita ambil foto untuk kenang-kenangan. Tolong yang masih close cam, please open it. Terima kasih. Terima kasih, Bu Tri. Terima kasih Bapak Ibu Romo. Terima kasih kembali. Baik, Bapak. Mohon maaf seandainya ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ari. Terima kasih Bu Ari, Pak James. Kita foto dulu kan? Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan foto bersama ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Fudianto dari EJ Center, Ibu Emil, dan Ibu Penny. Terima kasih atas dukungannya. Juga kepada Ketua EJ Center yang baru, Pak Budi Handoko. Salam berkobar-kobar, Pak. Salam berkobar. Terima kasih banyak atas support dan kerjasamanya. Terima kasih. Yuk, kita foto bersama-sama. Semuanya buka on cam dan bilang sate ya pada hitungan ketiga. Siap. 3, 2, 1, sate. Senyum.
Sate. 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 Aqua. Sate. Sate Bogor. Sate. 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 Terima kasih Ibu Bapak. Oke, Sama-sama. terima kasih. Selamat Sampai ketemu ya. Terima banyak Pak Budi, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bu Honi. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Bye-bye, Bu Honi. Selamat ya Bu Honi. Terima kasih Bu Ari. Sama-sama Ibu. Bu Ari, makasih Bu Ari. Sama-sama, terima kasih Pak Krista. Roma Adi, terima kasih. Oh, terima kasih. Suster Yani, terima kasih. Terima kasih. Suster Yani nanti chatting aja ya Suster, ngobrol. Izin, pamit. Yo, mari-mari, terima kasih. Selamat sore. Sore semua. Bu Chanel, terima kasih. Bu Chanel, terima kasih. Akhirnya bisa masuk ya, Bu? Tadi Bisa. Masuk ya? Oh. Bu Vera sampai. Nggak ada. Bu Siana bawa makanan harusnya. Iya, dari Kalimantan masuk ya. Wari, maaf. Ya. Siapa yang manggil saya? Saya Bu, maaf. Bu Yasmin. Tadi saya muncul pas janji. Oh. Saya tuh ngeblank loh Bu. Saya malah asik di rumah tempat untuk Paskahan. Terus kan udah berkali-kali tak remind. Ini udah selesai acara. Kan duduk-duduk saya buka WA. Loh, kok ada acara? Kok ada acara ini? Ya apa-apa. Ada rekamannya kok. Nanti iya. kita ya, ada rekamannya. Bisa Maaf di-share. ya, Bu. It's okay. Iya. Bu Yos, ntar disetrap Bu Ari. Disetrap oleh Pak Krista yang sesama separoki. Aku kan beda paroki, dosa nyetrap. Oke, kita live ya, boleh ya? Boleh. Oke. Oke, makasih. Selamat. Ya. Sudah beda 1 jam di Kalimantan Timur. Oke Bu, selamat malam. Malam. Kresta. Ya. Ya, mau Paskahan kita. Biarin. Kita salam aja dari sini dari jauh ya. Oke. Sukses selalu ya. Oke. Rasanya Bu Yos namanya salah deh. Tadi masa dibaca dulu? Pak Cima. Ada. Namanya kan Indiarti atau siapa tadi ditulisnya? Tolong Bu Yos tulis namamu lagi ya, nanti tak forward ke karena untuk sertifikat nanti jangan sampai salah. Oke. Ya. Iya Bu. Ya. 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 Baik Bu, makasih. Sama-sama. Ada yang sampai susah banget masuk ya, kasihan. Iya Bu. Itu sampai hampir jam 3 loh Bu, nggak bisa masuk. Iya Bu, ini sampai beberapa menit sebelum ini doa Pak Pendi tadi. Baru masuk ya? Bu Vera. Bu Siril itu malah tadi terakhir itu baru masuk. Kenapa ya? Bu Shana tadi juga susah masuknya, tapi untung bisa masuk. Tapi Bu Vera jadi nggak ikut dilantik. Nggak bisa masuk. Sinyal kali ya, sinyal. Iya, sinyal di rumahnya. Andi Owen bolak-balik keluar. Ya itu. Owen itu kan putranya Bu Vera kan? Mam Ari, terima kasih. Bukan. Daryl.